Telah terbit bulan purnama dari celah bukit di tengah-tengah kita. Kita wajib bersyukur selama penyuruh Allah masih ada. Rasulullah tak henti-hentinya dimintai singgah oleh penduduk Yasrib di rumahnya. Rasulullah disambut hangat oleh penduduk Ansor dan Rasulullah hanya tersenyum. Biarkan unta ini ada yang menuntun. Aku akan tinggal di mana Allah menempatkanku. Dimulailah babak baru perjuangan dakwah Nabi di Madinah. Selama 10 tahun, Rasulullah bersama para sahabatnya membangun peradaban Islam hingga akhir hayatnya. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah di Madinah adalah membangun masjid. Disinilah pusat peradaban Islam yang memancar cahayanya hingga ke berbagai penjuru dunia. Dan cahaya itu pun masih memancar hingga saat ini. Cahaya Islam yang semoga selalu merasuk dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali untuk mata pelajaran SKI. Adapun materi yang pertama untuk semester ini kita akan belajar mengenai bab pembinaan masyarakat Madinah oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya telah kita pelajari bahwa Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ini, 1 tahun pertama yang Rasulullah lakukan di Madinah adalah melakukan pembinaan masyarakat. Pembinaan adalah proses pendampingan serta menyusun aturan bagi masyarakat Muslim. Pada saat itu terdapat 2 kelompok yang kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Maka Rasulullah melakukan pendampingan untuk lebih menyatukan mereka semuanya. Lalu, apa saja bentuk pembinaan Rasulullah di Madinah? Bentuk Rasulullah pembinaannya terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang sosial, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga adalah bidang agama, dan yang keempat adalah bidang pertahanan. Mari kita bahas satu persatu untuk bidang pembinaan ini. Yang pertama adalah bidang sosial. Bidang sosial merupakan pembinaan yang dilakukan dalam bidang kemasyarakatan, baik antara kaum Muhajirin dan Ansor serta penduduk lain. Bentuknya, Rasulullah pada saat itu saling mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, juga menikahkan antara kaum muslimin. Lalu Rasulullah juga membentuk Piagam Madinah sebagai jaminan keamanan dengan penduduk yang non-muslim saat itu yang tinggal di Madinah. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan pembinaan yang dilakukan Rasulullah dalam perekonomian dan kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan atau kemakmuran masyarakat. Rasulullah saat itu mengutamakan sikap terpuji dalam pekerjaan. Kita telah pelajari bahwa sebagian besar masyarakat Madinah bermata pencarian ada yang pedagang, petani, berkebun, dan sebagainya. Saat itu Rasulullah sebagai bentuk pengembangan ekonomi, beliau membangun pasar Ansor atau Sukul Ansor yang berfungsi sebagai tempat jual beli kaum muslimin. Selanjutnya dalam bidang agama. Bidang agama artinya adalah pembinaan keagamaan bagi masyarakat muslim, yaitu Muhajirin dan Ansor, untuk memperkuat pemahaman di bidang keagamaan. Rasulullah saat itu membangun Masjid Nabawi yang memiliki banyak fungsi, tidak hanya untuk beribadah tetapi juga untuk pendidikan, saling bertukar pendapat, dan banyak hal lain yang semuanya berpusat di Masjid Nabawi ini. Selanjutnya adalah dalam bidang pertahanan.
Bidang pertahanan merupakan penetapan keamanan dan pertahanan masyarakat, karena pada saat itu umat Islam mendapatkan banyak ancaman ya, terutama dari kaum Quraisy yang selalu menghalang-halangi jalannya dakwah umat Islam. Yang dilakukan Rasulullah ialah membentuk satuan pengamanan dan menunjuk pemimpin wilayah, atau masing-masing wilayah saat itu ada ketuanya atau pemimpinnya, yang pada dasarnya selalu mengedepankan toleransi. Anak-anak, yang kalian perlu ketahui kenapa ini perlu dilakukan, karena selain ancaman dari pihak lain juga untuk mengamankan masyarakat Islam. Kita ketahui 6 bulan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah terdapat banyak serangan dari kaum Quraisy, ada perang Badar dan sebagainya. Selanjutnya anak-anak, dari peristiwa ini apa saja teladan dari Rasulullah yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah saling menghargai sesama. Semua bentuk pembinaan Rasulullah ditujukan untuk menghargai sesama, baik yang muslim maupun non-muslim. Yang kedua adalah menerima setiap perbedaan dengan bijaksana. Meskipun kaum Muhajirin dan Ansor ini memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi Nabi Muhammad tidak membeda-bedakannya. Nabi Muhammad menganggap mereka sama. Yang ketiga adalah teguh dalam menjalankan amanah. Nabi Muhammad ketika sudah hijrah ke Madinah tetap menjalankan amanahnya untuk mengembangkan agama Islam. Baik anak-anak, demikian untuk penjelasan mengenai pembinaan Nabi Muhammad di Madinah. Kita akan bertemu lagi pada bab selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.